kedua, kalau Pak Gilbert mengatakan bahwa dalam masa-masa semacam ini seharusnya kita semua bersatu, berdoa, lalu bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi terhadap bahaya virus corona ini. Bukan saatnya kita bertengkar, bukan saatnya kita merasa diri paling benar, bukan saatnya kita gontok-gontokan. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Pak Gilbert ini. Saya setuju. Hanya saja satu hal yang perlu Pak Gilbert sadari adalah bahwa dalam masa semacam ini, masa semacam ini terlalu banyak pendeta yang muncul dengan segala macam teori, segala macam pandangan yang aneh-aneh dalam kaitan dengan corona ini. Itu terjadi, itu sudah terjadi. Kita tidak sangkali itu. Ada pendeta yang muncul dan berkata bahwa virus itu punya mata dan dia hanya akan menyerang orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sedangkan terhadap orang-orang yang dekat Tuhan, virus buta. Itu kan ada khotbah seperti itu. Nah, coba bayangkan dengan khotbah semacam ini, maka orang-orang dekat Tuhan, orang-orang Kristen merasa bahwa virus buta terhadap mereka dan mereka aman-aman saja, mereka pasti tidak terkena serangan corona. Dan yang kena serangan corona itu pasti adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jadi bayangkan sekian pendeta yang terkena corona dan bahkan sampai mati. Berdasarkan khotbah pendeta itu berarti pendeta-pendeta itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, ini khotbah semacam ini kan ngaco. Juga muncul khotbah-khotbah bahwa orang percaya berdasarkan Mazmur 91 tidak mungkin terkena corona karena Tuhan menjadi tempat naungannya, perlindungannya. Ya artinya orang-orang dekat Tuhan tidak kena. Ya artinya semua yang kena corona termasuk pendeta-pendeta itu kan orang-orang yang tidak berlindung pada Tuhan. Ada lagi yang mengatakan bahwa dengan bahasa roh maka meningkatkan imun tubuh. Dan karena imun tubuh maka kita tidak akan kena corona. Ada lagi yang mengatakan bahwa untuk mengatasi corona ini harus pakai minyak urapan. Muncul juga aneh-aneh orang-orang yang mulai mengaitkan ini dengan akhir zaman secara khusus antikristus. Lalu mulai corona dihitung-hitung dengan angka ekuivalennya CORONA. Jumlah semua total dalam abjad Latin adalah 66. Lalu karena corona sendiri itu 6 huruf, maka 66 ditambah dengan 6 huruf ini. Lalu akhirnya menjadi 666. Berarti corona itu antikris. Muncul juga hitung COVID-19. Dari COVID-19 itu dipakai perpaduan antara abjad Latin dengan huruf angka-angka Romawi, lalu sebentar ditambah lagi Yunani, ditambah sedemikian rupa, akhirnya menjadi 666 dan COVID-19 itu dianggap sebagai antikris. Nah, bayangkan semua aneh-aneh ini belum lagi muncul nubuatan-nubuatan. Saya dengar ada pendeta yang khotbah lalu ambil air di botol, air itu dalam botol dan ditok tak. Ini kan tidak kena kan? Pukulan dari luar tidak kena air di dalam. Kalau kita dalam Tuhan tidak mungkin terkena corona. Yang seperti itu banyak muncul. Belum lagi nubuatan ada yang mengklaim bahwa sudah diberikan wahyu oleh Tuhan bulan Maret corona selesai. Ternyata sudah sampai bulan April corona masih jalan terus. Lalu ditambah lagi dengan Pak Niko yang mengatakan diam tenanglah. Setelah diam tenanglah, ternyata hari ini sampai hari ini juga corona belum diam, belum tenang. Jadi memang seharusnya dalam masa semacam ini kita semua bersatu, kita semua tenang, kita semua saling mendoakan, saling mendukung menghadapi corona. Persoalannya Pak Gilbert, yang aneh-aneh, melenceng-melenceng, yang miring-miring seperti ini juga muncul begitu banyak. Nah, dan kalau semua ini muncul, berapa banyak umat Tuhan yang dibingungkan? Berapa banyak umat Tuhan yang disesatkan? Berapa banyak umat Tuhan yang tidak tahu menahu menjadi korban dari ajaran, nubuatan, khotbah yang aneh-aneh dari pendeta-pendeta semacam ini. Nah, dalam kondisi semacam ini, yang menurut Pak Gilbert seharusnya kita saling mendoakan, saling mendukung dan lain sebagainya, dalam kondisi semacam ini. Dengan kata lain saya mau mengatakan begini, ini ada virus corona. Tapi ada virus rohani, virus penyesatan yang terjadi. Lalu apakah menurut Pak Gilbert, hamba-hamba Tuhan yang mencintai kebenaran, membiarkan semua ini saja? Tutup mata terhadap semua keanehan-keanehan, kegilaan-kegilaan seperti itu. Tutup mata dengan semua penyesatan-penyesatan yang terjadi. Jangan-jangan kita fokus virus corona, tapi banyak orang disesatkan.
Ada virus kesesatan secara rohani yang mempengaruhi hati dan pikiran dan pengertian kita. Banyak umat orang percaya. Nah, karena itulah maka menyadari bahwa seharusnya idealnya seperti yang Pak Gilbert katakan, kita saling mendoakan, saling berupaya mengatasi corona. Tapi ternyata muncul hal semacam ini. Itulah sebabnya hamba-hamba Tuhan yang mencintai kebenaran sambil berupaya menghadapi corona, sambil berupaya terus berdoa. Tapi mereka tidak melalaikan satu tugas, yaitu memberikan semacam pesan atau peringatan kepada umat Tuhan untuk hati-hati juga dengan yang aneh-aneh seperti itu. Maka itulah sebabnya muncul hamba Tuhan semacam itu. Pak Tong muncul dengan khotbahnya yang sangat keras dan mungkin bikin sakit hati banyak orang, sakit telinga banyak orang. Ada Pak Budi Asali, ada Pak Muriwali Yanto Matalu, termasuk ada saya juga. Saya juga berikan tanggapan-tanggapan. Kenapa? Kami bukan orang yang kurang kerjaan. Bukan orang yang tidak mau saling mendoakan dan urus corona. Kita urus semua. Tiap hari saya bikin video. Saya panggil pendeta untuk bicara supaya hidup enjoy di tengah corona. Saya panggil dokter dan berbicara untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya menghadapi corona. Saya bicara dengan wali kota Kupang untuk memberikan sebuah pengertian kepada masyarakat bagaimana kesiapan kota Kupang di dalam menghadapi corona. Saya lakukan semua itu. Tapi pada saat yang bersamaan, saya tidak melalaikan satu tugas, yaitu bahwa yang aneh-aneh ini banyak muncul. Itulah sebabnya saya juga bikin video tanggapan terhadap mereka yang menganggap bahwa corona ini adalah antikristus lah dan macam-macam yang aneh-aneh lainnya. Jadi memang betul, seandainya yang aneh-aneh ini tidak muncul, maka menurut saya setuju dengan harapan Pak Gilbert. Tapi karena yang aneh-aneh ini muncul, dan Pak Gilbert saya lihat penuh emosional, bahkan sampai mengemis supaya berhentilah kita bertengkar dan lain sebagainya. Oke, tapi kira-kira bisa tidak Pak Gilbert bikin video dan meminta hal yang sama untuk teman-teman pendeta, supaya jangan bikin teori aneh-aneh, jangan bikin ajaran aneh-aneh, jangan bikin spekulasi aneh-aneh yang membingungkan umat. Umat bingung mau hadapi corona, kamu mau hadapi segala macam nubuat-nubuat dan juga spekulasi-spekulasi hitung-hitungan antikris dan lain sebagainya. Bikin juga video untuk mereka. Supaya mereka tenang. Kalau mereka tenang, ya sudah tidak ada tanggap menanggap, ya sudah tenang. Ya kita semua sama-sama hadapi corona. Jadi memang kondisi idealnya harusnya begitu, tapi sayangnya adalah bahwa kita tidak berada dalam kondisi yang ideal gara-gara muncul yang aneh-aneh. Jadi sebenarnya kalau Pak Gilbert mengatakan bahwa banyak orang yang sudah capek lihat hamba Tuhan bertengkar, sebenarnya juga tidak, Pak. Ada banyak juga orang yang bersyukur dan senang bahwa mereka dibingungkan dengan segala macam ajaran dan nubuat aneh-aneh seputar corona. Lalu muncul pandangan hamba-hamba Tuhan yang menanggapi dan memberikan ajaran yang benar sesuai kebenaran firman. Dan mereka menjadi tenang. Jadi tidak semua resah. Kalau sampai ada orang yang melihat semua perdebatan ini lalu merasa capek karena hamba Tuhan ini pendeta-pendeta bertengkar, mungkin mereka hanya lihat pertengkarannya, tapi mereka tidak melihat sampai akar persoalannya. Mereka tidak menyadari bahwa selain virus corona ada virus penyesatan lain yang juga tidak kalah bahayanya, bahkan lebih berbahaya. Makanya mereka hanya lihat fenomena dan bilang ini hamba Tuhan bertengkar satu sama lain. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Tong, yang dilakukan oleh Pak Budi Asali, yang dilakukan oleh Pak Muriwali Yanto Matalu, yang dilakukan oleh saya dan juga mungkin ada teman-teman yang lain, sebenarnya bukan aksi, itu cuma reaksi. Nah, maka kalau Pak Gilbert mau menanggapi yang reaksi-reaksi ini, maukah Pak Gilbert juga bicara kepada teman-teman yang beraksi, supaya berhenti beraksi, supaya yang reaksi ini tidak terjadi. Maka kalau itu bisa terjadi, saya setuju. Tapi sepanjang itu tidak terjadi dan yang miring-miring ini terus, aneh-aneh ini terus ada, maka jangan berharap bahwa reaksi tidak ada. Kenapa? Karena firman harus diberitakan. Baik atau tidak baik waktunya.
Kesalahan harus dinyatakan, baik atau tidak baik waktunya. Firman harus diberitakan, kesalahan harus dinyatakan, baik atau tidak baik waktunya, baik tidak ada corona maupun ada corona. Itu harus tetap dinyatakan. Seperti kata 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan yang salah, tegurlah, nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini pesan saya untuk Pak Gilbert. Sekali lagi, ini bukan kebencian, bukan permusuhan. Tidak, saya sama Pak Gilbert ini kan bersahabat. Ya. Kenapa saya tetap memberi tanggapan di medsos juga ya? Karena semuanya sudah di medsos. Pak Niko punya ya di medsos, ya Pak Tong punya di medsos, ya Pak Gilbert punya di medsos, ya saya memberi tanggapan juga di medsos. Karena ini sudah mempengaruhi banyak orang, berapa ratus ribu orang memperhatikan hal ini. Maka saya juga membuat ini supaya memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, begitu ya Pak Gilbert ya. Sekarang saya mau memberikan tanggapan untuk Pak Tong. Memberi tanggapan pada Pak Tong ini juga rasanya kok saya sendiri yakin bahwa apa yang saya omong ini tidak sampai pada Pak Tong. Tapi nggak apa-apa, bukan masalah. Karena ini walaupun mungkin tidak sampai pada Pak Tong, tapi itu juga berguna bagi banyak orang Kristen yang mengamati ini. Nah, Pak Tong menyalahkan Pak Niko karena Pak Niko mengklaim dapat suara Tuhan, perintah Tuhan untuk melakukan yang sama seperti Tuhan lakukan. Diam, tenanglah. Lalu Pak Tong memberikan tanggapan bahwa ini adalah sebuah pemalsuan. Ini sebuah pemalsuan dan sebuah pengkopian yang seharusnya tidak boleh. Dengan kata lain, kalau dengan bahasa lain, rasanya menurut Pak Tong adalah bahwa kata-kata seperti diam, tenanglah, itu harusnya eksklusif bagi Yesus dan tidak diberikan kepada yang lain. 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Memang, rasul-rasul pun tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan semacam itu. Memang ada kata-kata Yesus tertentu yang memang tidak bisa. Kalau Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya memang tidak ada satu nabi rasul pun bisa mengikuti kalimat semacam itu. Karena itu eksklusif milik Yesus. Kalau Yesus memberikan klaim-klaim, akulah pintu. Itu kata Yesus, spesial Yesus. Tidak bisa yang lain ikut. Tapi tindakan-tindakan Yesus, misalnya Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan sembuh. Tapi rasul-rasul bilang dalam nama Yesus sembuh. Rasul-rasul bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tentu atas nama Yesus. Usir setan. Yesus usir setan. Dan para rasul juga diberikan kuasa usir setan. Tentu dalam nama Yesus. Jadi kalau tindakan Yesus semacam itu yang tidak berkaitan dengan keilahian dirinya. Memang saya percaya bahwa diam tenanglah itu menyatakan keilahian Kristus di mana dia berkuasa atas alam. Tapi kan kalau itu dilakukan oleh yang bukan Yesus, murid-muridnya, rasul-rasulnya di dalam nama Yesus. Itu kan bukan menyejarkan diri dengan Yesus, tapi melakukan atas dasar otoritas Yesus. Karena itu sama seperti Yesus menyembuhkan dan para rasul menyembuhkan dalam nama Yesus. Sama seperti Yesus mengusir setan, para rasul melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus. Maka hal yang sama tetap terbuka kemungkinan bahwa Yesus menghardik badai tertentu dan dalam nama Yesus seorang diberikan kuasa untuk meneduhkan sesuatu. Dalam hal ini Pak Niko mengklaim itu. Dan dalam nama Yesus, corona diam tenanglah. Krisis ekonomi diam tenanglah. Menurut saya itu tidak eksklusif milik Yesus. Tetap ada kemungkinan atas perintah Yesus. Seorang melakukan hal itu. Maka menilai Pak Niko salah hanya dari mengatakan demikian menurut saya
terlalu cepat. Menurut saya benar tidak? Atau salahkah Pak Niko? Atau benarkah Pak Niko? Bukan terletak di situ. Tapi terletak pada nanti setelah dia hardik. Jadi atau tidak. Karena apa? Karena seorang mengklaim mendapatkan perintah dari Yesus. Yesus, diam, tenanglah. Taufan langsung diam. Badai langsung diam. Nah, kalau Pak Niko berdiri, corona diam tenanglah, krisis ekonomi diam tenanglah. Lihat aja jadi apa tidak. Kalau jadi, ya dari Tuhan. Kalau tidak jadi, ya pasti bukan dari Tuhan. Bahkan kalau mau kita bicara lebih ketat, kalaupun jadi belum tentu dari Tuhan. Itu kalau saudara baca di Ulangan 13 ayat 1 begitu. Tapi kalau tidak jadi, itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi menurut saya, yang dilakukan oleh Pak Niko itu salah atau benar, palsu atau asli, lihat hasilnya. Bukan dari penggunaan kata diam tenanglah itu. Nah itu pandangan saya. Ya. Lalu untuk Pak Tong tuh ya. Lalu yang ketiga itu untuk Pak Niko. Nah Pak Niko ini kan mengklaim mendapatkan suara Tuhan. Perintah Tuhan. Nah, seperti saya singgung tadi bahwa kalau itu memang dari Tuhan, itu pasti terjadi. Sebenarnya dalam hal semacam itu tuh 3 kemungkinan. Saya sudah bikin waktu tanya jawab Esra suruh menjawab, saya sudah bahas. Kalau seorang mengatakan sesuatu, ada 3 kemungkinan. Pertama dari Tuhan, kedua bukan Tuhan, sebenarnya dari setan, tapi yang terima itu mengira dari Tuhan. Karena setan pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Atau Tuhan tidak, setan tidak, tapi dikarang oleh orangnya. Dikarang sendiri, entah motivasinya apa kita tidak tahu. Pokoknya dia mengarang. 3 kemungkinan itu. Sekarang, Pak Niko mengklaim diberi perintah oleh Tuhan. Lalu hardik. Corona, diam tenanglah. Krisis ekonomi, diam tenanglah. Kalau dari Tuhan harus terjadi. Dan kalau itu meniru apa yang Yesus lakukan. Begitu selesai Yesus hardik. Badai, taufan, danau itu diam, tenang. Seketika itu juga. Maka kalau itu dari Tuhan. Mestinya waktu Pak Niko hardik. Corona diam. Maka langsung secara otomatis seluruh corona di seluruh dunia ini. Tidak ada yang bergerak lagi. Tidak ada yang menyebar lagi. Mandek semua. Krisis ekonomi, diam tenanglah. Langsung krisis berhenti. Entah kita ini benar ada dalam krisis atau tidak. Ya, terlepas dari itu. Tapi pokoknya seandainya ada krisis langsung stop. Itu kalau dari Tuhan. Kalau seandainya tidak terjadi, 2 kemungkinan. Dari setan yang menyamar sebagai malaikat terang, sehingga dikira Tuhan. Atau dari diri sendiri. Sekarang mari kita lihat. Waktu Pak Niko sudah selesai menghardik ini, corona sudah diam kah? Atau masih jalan terus? Tak usah bicara seluruh dunia lah. Di Indonesia nih, karena Pak Niko ada di Indonesia. Waktu Pak Niko sudah hardik ini, sebuah corona sudah diam. Itu berapa hari yang lalu. Ternyata sampai hari ini pun corona masih bergerak. Bahkan saya baca-baca lebih parah lagi itu. Ya. Kalau begitu, hardikan Pak Niko tidak terjadi. Kalau hardikan Pak Niko tidak terjadi itu pasti bukan dari Tuhan. Lalu dari siapa? Seperti saya bilang 2 kemungkinan. Pak Niko kira dari Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang kasih perintah itu. Ada kuasa lain, kuasa iblis yang bekerja di balik itu. Yang menyamar sebagai malaikat terang. Ataukah ini adalah dari pikiran dan perasaan Pak Niko sendiri. Pak Niko kira itu dari Tuhan. Tapi itu sebenarnya dari perasaan sendiri. Dan ingat, kalau orang mengklaim sesuatu dari Tuhan dan sampai tidak terjadi. Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan. Dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya. Maka janganlah gentar kepadanya. Ini peringatan keras sekali. Maka Pak Niko
Saya harap ini Pak Niko boleh introspeksi diri. Karena jelas bahwa Pak Niko sudah menghardik dan ini terus berjalan. Dan dengan kata lain, hardikan itu gagal. Dan itu membuktikan bahwa apa yang Pak Niko klaim sebagai suara Tuhan, perintah Tuhan, itu bukan suara dan bukan perintah Tuhan. Silakan introspeksi diri dan datang kembali kepada Tuhan dan bertobat dengan semua klaim-klaim yang membingungkan umat dan pada akhirnya menyesatkan banyak orang kepada jalan yang tidak benar. Nah, saudara-saudara, itu kira-kira pesan saya bagi Pak Gilbert, Pak Tong, dan juga Pak Niko. Dan untuk semua masyarakat medsos, teman-temanku, saudara-saudaraku, marilah kita back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti izinkan ini terjadi. Tak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Dan di balik semua yang Tuhan izinkan, kalau kita orang percaya, Roma 8:28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apalagi bagi gereja Tuhan. Maka Tuhan sedang melakukan sesuatu yang kita sekarang tidak mengerti, tapi pasti membawa kebaikan bagi gereja Tuhan. Maka marilah kita hati-hati semua, terus berdoa, terus bersatu untuk bisa mengatasi bahaya corona, bisa segera selesai dari negeri kita, bahkan dari seluruh dunia, supaya hidup kita kembali normal, kembali pulih seperti sedia kala. Ini pesan saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, tapi itulah pesan yang saya bisa berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.